Assalamualaikum. Halo sahabat Bismania, bertemu lagi kita di channel Chandra S. Damanik. Berbicara mengenai transportasi umum di tanah air, kita tidak akan bisa terlepas dari salah satu moda transportasi yang paling digemari oleh masyarakat, yakni bus. Bus sudah sejak lama menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Dengan semakin tingginya antusias masyarakat dalam penggunaan bus, tidak heran jika para operator-operator otobus yang ada di tanah air mulai berbenah dan memberikan pelayanan-pelayanan ekstranya agar tetap mampu bertahan dalam persaingan. Di sebagian wilayah di tanah air seperti Pulau Jawa, Sulawesi dan Sumatera, para operator-operator otobus ini mulai berbenah dengan mengupgrade setiap unit armadanya. Ada yang merehab armadanya ke model kekinian dan ada juga yang mengganti setiap unitnya ke chassis yang lebih modern, seperti semi-premium dan premium. Di Pulau Sumatera, penggunaan chassis dengan label premium dirasa sangat cocok. Dengan memiliki tenaga yang berlimpah dan super besar di atas 300 tenaga kuda, penggunaan chassis ini dirasa akan sangat mudah melahap setiap trayek di Sumatera yang didominasi oleh pendakian-pendakian yang cukup tinggi. Berikut beberapa operator otobus yang menggunakan chassis premium di jalur Medan, Pekanbaru. (5) PT Bintang Utara Putra. Operator otobus yang identik dengan warna dasar hitam dibalut livery bintang berwarna merah, berkantor pusat di Jalan Sisingamangaraja Kota Medan ini, merupakan operator otobus yang paling muda usianya di jalur Sumatera Utara Riau. Meski terbilang paling muda, PT Bintang Utara Putra dipimpin oleh sosok seorang founder yang sangat berpengalaman di dunia perbusan. Kehadiran PT Bintang Utara Putra di dunia perbusan langsung memberi warna yang berbeda dan gebrakan-gebrakan yang sangat luar biasa. Gebrakan yang cukup aneh dan mengejutkan para penikmat bus di tanah air yakni penggunaan chassis premium dengan kelas ekonomi. Dengan predikat sebagai pemain paling muda di jalur Medan Pekanbaru, PT Bintang Utara Putra menerjunkan armada terbaiknya, yakni Scania K360 dengan jumlah seat sebanyak 32, agar mampu bersaing dan memikat hati para calon penumpang. 4. Sempatistar. Operator otobus asal negeri Serambi Mekah, Aceh, merupakan operator otobus yang memiliki unit double-decker pertama di Indonesia dan saat ini masih menjadi operator otobus satu-satunya yang mengoperasikan double-decker untuk angkutan antar kota antar provinsi di Sumatera. Sekitar tahun 2016, bermodal armada yang dibekali dapur pacu Scania K360, Sempatistar akhirnya keluar dan mengikuti jejak rekan sesama operator dari Aceh, yakni Putra Pelangi, untuk berpetualang di jalur Medan, Pekanbaru. Di awal-awal merintis di jalur Medan, Pekanbaru, Sempatistar mengalami kesulitan untuk bertarung dan bersaing dengan para senior terdahulunya. Di tengah kesulitan tersebut, Sempatistar mencoba berbagai cara agar tetap bertahan, mulai dari menghadirkan unit dengan tipe triple XL, unit pameran hingga menghadirkan unit double-decker. Unit double-decker yang dibangun di atas chassis Mercedes-Benz 2542 dan Scania K410 ini akhirnya rutin dijalankan di jalur Medan, Pekanbaru seiring mulai meningkatnya antusias para penumpang. (3) PT Putra Pelangi Perkasa. Operator otobus yang berlabel sebagai perusahaan otobus pengoperasi chassis tronton terbanyak di tanah air ini, memulai melayani trayek Medan Pekanbaru sejak sekitar tahun 2012, setelah memutuskan berpisah dengan CV Pelangi dan mendirikan perusahaan otobus sendiri. Memulai dengan nama baru, Putra Pelangi sejatinya sudah mulai memanjakan para penumpangnya dengan chassis yang saat itu lagi hits dan terbilang menjadi salah satu chassis terbaru,
yakni Mercedes-Benz 1626 yang sudah dilengkapi dengan fitur air suspensi. Seiring berjalannya waktu serta mulai hadirnya tipe chassis dengan fitur yang lebih canggih dan bertenaga besar, PT Putra Pelangi pun mulai meremajakan armadanya di jalur Medan Pekanbaru. Berbekal pada driver yang cukup familiar, PT Putra Pelangi setidaknya sudah 3 kali melakukan peremajaan armadanya di jalur ini. Pertama dengan chassis Mercedes-Benz 2542 berbodi jetliner. Kedua berchassis Scania K410 dengan bodi S-liner dan terakhir Scania K410 dengan bodi SR2X HD Prim. Saat ini, PT Putra Pelangi menjelma sebagai salah satu operator otobus pilihan favorit di jalur Medan Pekanbaru. 2. PT Medan Jaya Simalem. Pernah mendengar istilah pelor dari Medan? Yups, operator otobus asal kota Medan ini sering dijuluki sebagai pelor dari Medan. Julukan yang disematkan pada otobus ini bukan hanya sekedar embel-embel biasa saja. Operator yang sudah sejak lama memberikan garansi ketepatan waktu kepada para penumpangnya ini, juga tidak ingin ketinggalan soal peremajaan unit armadanya agar tetap mampu bertahan dan bersaing. Dimulai dengan menggunakan chassis Golden Dragon, Mercedes-Benz 1526 air suspensi hingga Scania K360. Selain menawarkan ketepatan waktu kepada para penumpangnya, operator otobus ini juga tetap menawarkan kenyamanan. Hal ini terlihat dari unit armada Scania K360-nya ini hanya diisi sebanyak 28 seat dengan tarif 250 ditambah pemberian sekat yang akan memberikan kenyamanan bagi penumpangnya. Satu. Makmur, Halmahera Group. Jika dilakukan sebuah voting kepada masyarakat, pasti sekitar 80–90% masyarakat di wilayah Riau atau Sumatera Utara akan mengetahui nama perusahaan otobus ini. Julukan sebagai Rajanya Medan Riau, sudah sejak lama melekat pada operator otobus ini. Hampir di sebagian wilayah yang ada di Provinsi Riau dijelajahi oleh otobus ini. Mulai dari kota kabupaten, kecamatan hingga desa-desa yang masuk melewati perkebunan jalan non-aspal. Selain itu, operator otobus ini juga satu-satunya yang melayani setiap tipe kelas, mulai dari non-AC hingga super eksekutif 21. Khusus di jalur Medan Pekanbaru, demi mempertahankan predikat sebagai Rajanya Medan Pekanbaru dari para kompetitornya. Perusahaan otobus ini paling rutin melakukan peremajaan setiap unit armadanya. Oh ya sahabat Bismania, Makmur Halmahera juga paling banyak mengoperasikan chassis premium seperti Mercedes-Benz 1836, Scania K360 dan Mercedes-Benz 2542 di jalur Medan Pekanbaru. Demikianlah sedikit ulasan mengenai para operator-operator otobus yang menggunakan chassis premium di jalur Medan Pekanbaru. Pasti, tujuan penggunaan chassis yang tergolong mahal dan kos perawatan yang tinggi ini, bukan semata-mata hanya untuk gaya-gayaan saja. Para manajemen operator otobus pasti memiliki tujuan dan strategi tertentu agar tetap mampu bertahan di bidang bisnis mereka. Terima kasih saya ucapkan atas kesediaan sahabat Bismania untuk menonton channel ini. Mohon maaf dan masukan jika ada penyampaian yang keliru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semua.